Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi at-tasbihu wat-tahmidu wat-takbir. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang al-azkarul masnunah. Zikir-zikir yang disunnahkan untuk kita jadikan sebagai wirid harian. Subuh kemarin kita sudah singgung dua, yang paling utama di antaranya adalah la ilaha illallah. Kita teruskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah warisan para nabi alaihimus salatu wassalam. Kemudian yang kedua ada istighfar. Ada juga sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini minimal di pagi hari kita baca satu kali, di petang hari kita baca satu kali. Selanjutnya adalah at-tasbihu wat-tahmidu wat-takbir. Tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih ini maknanya adalah ucapan subhanallah. Kemudian tahmid itu ucapan alhamdulillah. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan lisan. Thaqilatani fil mizan, namun bobotnya sangat berat di timbangan amal seorang hamba. Habibatani ilar rahman, dan sangat disenangi, sangat disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Di subhanallah wa bihamdih ini maknanya adalah gabungan antara tasbih dan tahmid. Kemudian subhanallahil azim ini gabungan antara subhanallah, antara tasbih dengan ta'zim atau takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa idza qulta subhanallah, ini kita artikan sedikit. Ketika seseorang mengucapkan subhanallah, nah, nazzahtahu an kulli ma la yaliku bijalalih. Itu artinya Anda sedang mensucikan Allah. Bertasbih, bertasbih itu maknanya mensucikan Allah. Maha suci Allah dari apa? An kulli ma la yaliku bijalalih. Dari segala sesuatu yang tidak pantas, tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kita bertasbih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari diperanakkan, tidak pantas,
tidak layak Tuhan yang begitu agung itu kok lahir dari seseorang. Nah, begitu juga subhanallah, ya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari beranak, kok punya anak. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat zalim. Jadi Allah tidak mungkin berlaku zalim kepada hambanya. Nah, itu secara simpel itu makna subhanallah. Nah, jadi ketika kita mengatakan subhanallah, 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 artinya apa? Maha suci engkau ya Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi keagunganmu. Nah, wa idza qulta alhamdulillah, ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, apa maknanya itu? Maknanya adalah asbatta lillahi jami'as sifatil mahamidi wal mukamili. Itu artinya Anda sedang mengisbat, Anda sedang menetapkan bagi Allah, ya, jami'as sifatil mahamidi, semua sifat-sifat yang terpuji, wal makamili, sifat-sifat sempurna yang sesuai dengan keagungannya. Nah, jadi tadi setelah kita menegasi atau menolak, ya, semua sifat-sifat, semua hal-hal yang tidak pantas bagi keagungan Allah dengan ucapan subhanallah, nah, kemudian kita ucapkan wa bihamdih. Wa bihamdih ini maknanya sama dengan alhamdulillah. Nah, itu artinya kita menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala semua sifat-sifat terpuji, semua sifat-sifat yang sempurna bagi keagungannya. Nah, kemudian fa idza qulta Allahu akbar, ini Allahu akbar ini maknanya adalah asbatta lillahi al-kibriya. Ya, asbatta lillahi al-kibriya. Artinya apa? Anda sedang mengukuhkan atau menetapkan bagi Allah al-kibriya, sifat kibriya, sombong. Al-khassah lillah, yang memang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pantas untuk bersifat sombong itu hanya Allah. Jadi sifat kesombongan itu adalah sifat yang pantas bagi keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. La yambagi al-kibriya'u li ghairihi. Tidak pantas selain Allah ini bersifat sombong. Kalau ada selain Allah sombong, nah itu tercela. Kemudian disebutkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Di ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah itu ahabbu ilayya, ya, lebih aku senangi, mimma tala'at alaihi syams, ya, daripada hari terbitnya matahari. Nah, maknanya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu dalam hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih beliau senangi dibandingkan, ya, apa yang ada di dalam suatu hari, apapun yang ada di dalam suatu hari ketika matahari itu terbit. Artinya ini sangat-sangat besar nilainya, ya, sangat besar nilainya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbahallah fi duburi kulli salatin, siapa yang bertasbih
Setiap kali selesai sholat, salasa wa thalathina, 33 kali. Wa hamidallah, dan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah salasa wa thalathin, 33 kali. Wa kabbarallah, dan bertakbir, ya, Allahu akbar, salasa wa thalathin, 33 kali. Wa qala tamamal mi'ah, lalu menyempurnakannya untuk bilangan yang ke-100, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, gufirat lahu khotoyahu, maka diampunkanlah dosa-dosanya, wa in kanat mithla zubadil bahr, meskipun sebanyak busa air di lautan, ya, busa air di lautan. Zubat ini busa atau buih, ini sebanyak buih di lautan. Rawahu Muslim. Kenapa? Ya, karena itu tadi. Nah, di antaranya di situ ada Allahu Akbar. Allahu Akbar ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh para ulama tasawuf itu dijadikan obat untuk penyakit sombong. Nah, kalau ada perasaan merasa lebih baik, apakah karena kita merasa lebih baik dari hamba-hamba Allah yang lain, karena ada atribut-atribut yang dilekatkan orang kepada kita. Apakah itu atribut yang berasal dari ilmu, atribut yang berasal dari pangkat, atribut yang berasal dari jabatan. Nah, maka itu diobati itu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hanya Allah yang besar, selain Allah itu kecil. Ya, selain Allah itu kecil semua. Nah, jadi terutama yang mesti kita waspadai itu adalah melakukan dosa yang didasari oleh kesombongan. Nah, ini yang perlu diobati dengan Allahu Akbar. Ya, karena orang berbuat dosa itu ada dua macam. Yang pertama, ada orang yang berbuat dosa karena kelemahan, ya, lemah menghadapi syahwat. Dia tidak enak sebenarnya melakukan dosa itu, tapi dia tidak tahan gitu. Sehingga dia melakukan dosa itu sementara hatinya ini remuk redam. Hatinya ini diliputi oleh kesedihan. Biasanya orang seperti ini kalau dinasehati, ya, mbok ya jangan kamu melakukan dosa begitu. Biasanya mukanya langsung pucat, tertunduk, kemudian mengatakan, ya, doakan saya, ya, supaya saya bisa mengendalikan syahwat saya. Ya, saya lemah, saya tidak mampu menghadapi desakan syahwat saya. Ya. Dan yang kedua, ada orang yang melakukan dosa karena meremehkan dosa. Jadi dia melakukan dosa itu sementara hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Biasanya kalau orang seperti ini dinasihati, janganlah kamu begitu, dosa itu. Apa yang dia katakan? Hidup hanya sekali, kita nikmati saja. Ini seperti ini. Jadi, ini apa bedanya? Yang pertama tadi itu akan mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedosa-dosanya itu, maka di ujung-ujung atau di akhir-akhir hidupnya itu dia akan mudah untuk berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penyakitnya itu hanya di anggota tubuhnya saja. Hatinya masih sehat. Hatinya masih sehat, hatinya masih bersih. Nah, sedangkan yang kedua ini sulit sembuh, sulit kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masalahnya itu bukan di anggota tubuhnya. Masalahnya itu ada di dalam hatinya. Nah, itu karena gitu.
Kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji zarrah kesombongan. Sampai ada sahabat Nabi ini yang namanya Muaz. Beliau ini suka memakai pakaian baru, suka pakai baju baru, suka menyisir rambut, pakai minyak rambut, pokoknya dia suka berdandan lah. Ya, necis orangnya. Sandalnya berkilat-kilat. Sampai dia ini khawatir, ya Rasulullah, apakah saya ini termasuk orang sombong? Ya, kenapa? Karena saya ini suka pakai pakaian baru, suka menyisir rambut, berpenampilan, ya. Tapi mengatakan tidak, sombong itu di dalam hati. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran, ya, dan merendahkan sesama manusia. Itu sombong. Jadi sombong itu di dalam hati. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Itu obatnya adalah dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai masuk meresap dalam hati. Selanjutnya adalah la haula wala quwata illa billah. Ini namanya haukalah. Maknanya itu adalah la haula fi daf'i syarrin, ya, tidak ada kekuatan kita tidak punya daya untuk menolak keburukan. Wala quwwah, dan kita tidak punya kekuatan fi tahsili khairin, untuk menghasilkan kebaikan atau melakukan kebaikan, ya, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah i'tiraful abdi li ajzih, ya, pengakuan seorang hamba akan kelemahannya, anil qiyami bi ayyi amrin, untuk menunaikan perintah-perintah Allah, illa bi taufiqillahi, kecuali jika dibantu, ditolong dengan petunjuk dari Allah, wa taisirihi, dan ketika Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi ini i'tiraf. La haula wala quwata illa billah, itu i'tiraf, kita mengakui kelemahan kita. Nah, jadi jangan sampai kemudian kebaikan-kebaikan itu kemudian kita klaim bahwa saya, kalau bukan saya, ya. Begitu juga dengan kita sudah katakanlah terhindar dari dosa-dosa, jangan juga itu kita klaim sebagai prestasi kita semata-mata. Tapi hendaklah kita kembali kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, ala adulluka ala kanzim min kunuzil jannah, wahai Abu Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu satu di antara harta-harta simpanan di surga? Maka Abu Musa mengatakan, bala ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kul, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Maknanya ketika seseorang ini banyak-banyak mengucapkan ini la haula wala quwata illa billah, itu artinya apa? Dia sudah punya simpanan di surga. Jadi sudah ada barangnya di surga. Ya. Sudah ada barangnya di surga. Ini namanya kanzum min kunuzil jannah. Deposit lah istilahnya. Kamu punya deposit di surga. Nah, di dunia ini banyak-banyak ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan yang terakhir adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu fadilah salawat ini sudah banyak kita dengarkan. Namun ingin saya singgung sedikit bahwa salawat itu adalah ibadah. Pertama, bersalawat itu ibadah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat itu adalah penghormatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, salawat itu adalah penghargaan. Bentuk ucapan terima kasih kita ini sebagai umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang
Selanjutnya salawat itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menambahkan limpahan rahmat dan sayangnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maknanya adalah pertama, kita beribadah menunaikan perintah Allah. Yang kedua, kita menghormati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita menghargai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kita berdoa kepada Allah agar melimpahkan salawat dan salamnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan perkara ringan. Oleh karena itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man shalla alayya salatan wahidah, orang yang bersalawat kepadaku itu Allah akan bersalawat kepadanya asyran 10 kali. Nah, ketika Allah bersalawat kepada seorang hamba itu artinya adalah pengampunan dosa-dosa. Nah, jadi kita ini kan hanya berdoa, ya Allah bersalawatlah engkau. Jadi hakikatnya yang bersalawat kepada Nabi itu adalah Allah sendiri. Begitu. Jadi kita ini hanya meminta kepada Allah agar Allah bersalawat. Nah, itu makna salawat seorang hamba. Dan ketika kita ini memohonkan salawat itu kepada untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang senang itu bukan hanya Nabi, tapi yang lebih senang lagi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kemudian membalas satu salawat kita dengan 10 salawat. Nah, disebutkan juga ini itu yang perlu juga kita berhati-hati. Apa ancamannya ketika seseorang ini enggan berselawat kepada Nabi? Nabi kita sabdakan, ragima anfu rajulin, alangkah celakanya seseorang, zukirtu indahu, namaku disebutkan di hadapannya, falam yusalli alayya, namun dia tidak bersalawat sama sekali kepadaku. Nah, ini orang merugi betul kata Nabi. Jadi Nabi kasihan tengok orang ini. Kenapa kok ada orang ini yang katakanlah alfa, mau ketinggalan begitu banyak fadilah daripada amalan yang ringan. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sudah cukup absah sebagai salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah beberapa zikir-zikir yang hendaknya kita jadikan sebagai wirid-wirid harian. Jangan sampai satu hari kita alfah daripada ucapan-ucapan. Semuanya ini ringan saja di lisan, namun sungguh agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kajian kita pada subuh hari ini. Selesai tentang adab-adab zikir. Mungkin insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada adab-adab membaca Al-Quran. Demikian juga beberapa fadilah-fadilah daripada beberapa surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan majelis kita ini berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.